Jadi saat Yesua tergantung di atas salib, sebenarnya dia berkuasa untuk membuka mulutnya. Nah ini perhatikan saudara, ini juga ilustrasi yang bagus. Sebenarnya Yesua berkuasa untuk membuka mulutnya, untuk mengucapkan, setan kamu nggak punya hak atas saya ini Elohimmu gitu. Bisa dia mengucapkan itu. Dan menghentikan penyaliban, bisa nggak? Bisa, sangat bisa, mampu, sangat mampu Tuhan Yesus HaMasiah untuk menghentikan penyaliban dirinya, sangat mampu. Ya, dan karena tanpa dosa, maka tidak ada yang berhak untuk menghukum atau mengambil nyawanya. Gak ada yang punya hak, satupun gak ada yang punya hak untuk menghukum Yesua di atas salib, untuk mengambil nyawanya, gak ada yang berhak. Saudara. Otoritas Romawi, kenapa kok bisa menyalibkan Yesua? Itu hanya karena Yesua berdiam diri tanpa melawan. Ketika Yesua berdiam diri tanpa melawan, saudaraku, maka otoritas Romawi dapat menyalibkan Yesua. Sebetulnya, cukup satu kata penolakan saja dari Yesua, pasti dapat menghentikan penyaliban itu. Jadi saudaraku, cukup satu kata saja, setan, diam kau, jadi tiang garam. Maka jadi tiang garam, semua pekerjaannya lewat otoritas Romawi itu akan berhenti, saudara. Itu saja. Tapi kenapa kok dia berdiam diri? Itu untuk menyadarkan kita, saudara, bahwa dia berdiam diri demi kita, saudara. Tatkala menyerang hidup kita dengan kutuk, kita sedang menghadapi keputusan yang sama seperti Yesua di kayu salib. Kita dapat memilih menutup mulut kita dan menanggung dalam tubuh bagi kita, atau kita membuka mulut kita seperti Paulus dan memerintahkan setan untuk diam kau setan, berhenti. Saudara, yang mana yang saudara pilih? Tapi Yesus akan memberi teladan kepada kita, dia diam saja waktu menerima kutuk-kutuk itu. Justru Yesua menggantikan tempat saudara. Dia diam saja supaya saudara berteriak, supaya saudara berbicara, mengucapkan otoritas firman. Mengerti saudara-saudara? Mengertikah kita saudara-saudara? Bahwa Yesua diam saja demi kita, Mengapa kita kemudian tidak memanfaatkan kasihnya yang begitu besar, yang rela demi kita, dia berdiam diri. Mengapa kita kok menafikan, menganggap rendah pengorbanannya, menganggap itu bukan jadi sesuatu kesempatan buat saya untuk menolak kutuk-kutuk. Wah, saudara-saudara sudah merendahkan ya pengorbanannya yang demi kita. Nanti saudara akan lihat. Nggak usah lebih jauh. Sekali lagi, kita sebenarnya tidak punya hak. Kita sebenarnya nggak punya hak, saudara. Karena apa yang telah kita perbuat. Kita orang berdosa, sebenarnya nggak punya hak. Namun kita punya hak itu atas dasar apa yang Yesua telah perbuat bagi kita. Kita dibenarkan melalui darah Yesua HaMasiah. Karena itu, setan tidak punya hak lagi untuk menjatuhkan kutuk atas hidup kita. Setan yang gak punya hak sekarang, saudaraku. Dulu kita gak punya hak, tapi begitu kita percaya pada pengorbanan Yesua HaMasiah, bahwa dia telah menggantikan tempat kita untuk mengalami kutuk-kutuk itu kutuk itu dia yang tanggung. Lalu kita itu dibebaskan, kita diberi hak untuk bisa mengucapkan kata-kata firman. Sehingga setan gak punya hak. Memang setan udah gak punya hak ya. Setan gak berhasil gitu ya. Setan udah gak punya hak sih sejak itu. Tapi setan gak akan berhasil menjatuhkan kutuk atas hidup kita. Contoh kehidupan Paulus dalam Kisah 22 ayat 25-29 ya, ketika tubuh Paulus direntangkan dengan tali-tali kulit untuk dicambuk, ia berkata kepada perwira bawahan yang berdiri di dekatnya, apakah sah bagimu untuk mencambuk seorang Romawi sebelum terbukti bersalah? Nah, ayat 26-nya,
Mendengar hal itu, perwira bawahan itu pun segera melapor kepada atasannya. Katanya, "Tuan, kita harus berhati-hati mengambil tindakan terhadap orang ini, sebab ia adalah seorang Romawi." Ayat 27-nya. Lalu perwira komandan itu menghampiri Paulus dan berkata, "Katakan sejujurnya kepadaku, apakah engkau seorang Romawi?" Paulus menjawab, "Ya, benar." Lalu perwira komandan itu berkata, dia juga orang Romawi, warga negara Romawi, tapi dia harus bayar. Perwira komandan itu berkata, "Aku mendapatkan kewarganegaraan dengan membayar mahal." Maksudnya dia tanya, "Kamu dapatnya bagaimana?" Paulus berkata, "Aku mendapatkannya karena kelahiran." Sebetulnya lebih sah Paulus, saudara ya. Oke, tapi dua-duanya tetap warga negara Romawi. Karena semuanya itu, maka mereka yang hendak memeriksa Paulus segera menarik diri dan menjauhi daripadanya. Perwira komandan itu menjadi takut karena tahu bahwa Paulus ternyata adalah seorang Romawi, padahal ia telah membelenggunya. Ini perumpamaan ini, perwira Romawi dan para bawahannya itu adalah setan dengan antek-anteknya. Ini jadi ilustrasi, ya. Sedangkan Paulus itu mengilustrasikan hidup kita, saudara-saudaraku. Ketika kita mengucapkan otoritas kita sebagai warga surgawi, sebagai orang benar yang telah ditebus oleh Yeshua HaMasiah, maka setan itu nggak punya hak, dia akan ketakutan, saudaraku. Tapi dasar dia tidak bermoral ya, walaupun ketakutan, dia tetap aja meludah gitu terhadap kita, memberikan bisanya kepada kita, menyemprotkan bisanya kepada kita. Tapi apakah bisa itu akan mengenai kita? Tidak akan kalau kita langsung berkata, "Diam kau setan, berhenti." Maka ludah atau semburan bisa itu akan berhenti di tengah jalan, nggak bisa mengenai kita, saudara. Dan itulah yang dimaksud dengan ilustrasi indah ini, saudaraku. Makin mengerti ya, saudara, ilustrasi ini? Oke? Alasan mengapa Yesua, ini mungkin ayat selanjutnya, ya udah terusin aja lah. Alasan mengapa Yesua tidak membuka mulutnya di hadapan penuduhnya, semata-mata karena dia bermaksud menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, dia membisu untuk membayar hak jutaan orang pengikutnya agar bisa membuka mulut mereka, mengucapkan otoritas yang Elohim berikan kepada mereka yang telah dibenarkannya berdasarkan iman. Ya, saudaraku, jutaan miliaran orang pengikut HaMasiah sekarang telah diberi otoritas, karena otoritas itu dibayar mahal oleh Yesua dengan dia membisu di kayu salib, mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikan dakwaan setan, hukuman setan, kutuk setan melalui tentara-tentara Romawi itu. Tidak satu pun kata-kata yang diucapkannya agar setan berhenti. Saudaraku, itu membuat dia, saudaraku, membayar dengan harga yang paling mahal demi kita, agar kita punya hak untuk berbicara. Dia diam supaya kita punya hak untuk berbicara. Dia tidak menggunakan otoritasnya supaya kita punya hak untuk menggunakan otoritasnya kepada setan, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudaraku, sadari bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan karena iman. Kita punya hak penuh, setan gak punya hak lagi untuk melontarkan kutuk masuk kepada kita. Dia memang melontarkan, tapi gak akan masuk kepada kita kalau kita gunakan mulut kita, saudaraku, untuk memberhentikan. Nah, diamnya kita, saudaraku, itu akan jadi penyebab. Saya punya nih rupanya. Saya punya, sebentar saudara. Nah kenapa ya? Tidak apa-apa, tidak mengganggu ya, karena tiba-tiba sering. Diamnya kita itu menjadi penyebab utama mengapa penyakit dan wabah menyerang gereja. Jadi, diamnya gereja itu kenapa penyakit dan wabah bisa menyerang gereja. Karena gereja diam, karena gereja tidak menggunakan perisai yang telah disebutkan tadi. Setiap pemercaya lahir baru telah diberi covenant, telah diberikan ikat janji tentang kesembuhan dan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Betul kan? Jelas di dalam kitab Markus pasal 16, saudaraku, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, mereka akan berdoa bagi orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saudaraku, itu udah covenant, itu udah ikat janjinya Tuhan. Tapi ketika kita diam, saudaraku, ketika kita tidak mengucapkan hal itu, maka
terjadilah penyakit dan wabah. Memang mudah bagi kita untuk meminta orang lain berdoa daripada punya iman sendiri dalam firman Elohim. Pak Pendeta, tolong saya dong, doakan saya. Padahal dia bisa ucapkan sendiri, saudara. Karena dia sama dengan saya. Dia punya otoritas yang sama untuk mengucapkan firman otoritas itu, saudara. Diamnya kita menjadi penyebab utama mengapa penyakit dan wabah menyerang kita gereja. Ya, setiap pemercaya lahir baru telah diberi covenant tentang kesembuhan dan kuasa untuk menyembuhkan yang sakit. Memang mudah bagi kita untuk meminta orang lain berdoa daripada punya iman sendiri dalam firman Elohim. Kita seringkali memberi peluang kepada pendakwa saudara-saudara kita untuk menyerang kita, ya, ketimbang berdiri tegak dan mengucapkan firman Torah Elohim bagi keadaan kita. Kita harus berdiri tegak dan ucapkan firman hukum itu, ya, firman Torah itu. Ucapkan, saudara, bahwa kamu udah gak punya hak lagi. Diam kamu, setan. Berhenti pekerjaanmu. Kami usir penyakit dari tubuh saudara kami ini. Karena kuasa bilur-bilur Amasyah telah menyembuhkannya. Kami tolak keluar penyakit ini. Dan saudara, ucapkan firman Torah itu, ya, ucapkan.